You say slow down. I don't like to move. Autotechners, pernah melihat mobil dengan desain seperti ini? Ya, ini merupakan Toyota Wheel V. Mobil unik dan punya desain yang nyentrik. Mobil ini merupakan bagian dari seri Toyota Wheel yang merupakan proyek kolaborasi Toyota dengan beberapa perusahaan Jepang pada awal 2000-an untuk menarik perhatian anak muda. Toyota Wheel V sendiri dirilis pada tahun 2000 dan hanya dijual di pasar domestik Jepang atau JDM saja. Tak heran jika di Indonesia kita jarang melihatnya. Namun ternyata ada salah satu owner asal Jakarta mobil Toyota ini. Gue Abut, ini Toyota Wheel V punya gue. Jadi sekitar tahun 2020 atau 2021, gue rada lupa tuh, sekitaran Covid pokoknya, ada yang nawarin temen bokap gue mobil unik nih, mobil aneh. Nah gue lihat tuh mobilnya ternyata Toyota Wheel V. Gue kulik-kulik sedikit di internet, ya gue suka, ya gue pinang. Nggak tahu gue awalnya mobil apa. Nah sambil gue tanya-tanya, kebetulan teman bokap gue tuh owner tangan pertamanya, dia yang masukin ke Indo waktu itu. Nah gue tangan keduanya. Gue pernah lihat sih mobil kayak gini ada warna silver, mirip. Setelah itu gue nggak pernah lihat lagi. Jadi lumayan jarang sih. Jadi kalau mobil ini modern klasik ya, desainnya masih klasik banget. Banyak orang bingung nanya ini Fiat atau ini VW Beetle. Ternyata ini Toyota gitu. Jadi emang desainnya unik sendiri sih. Mungkin bisa dibilang desain mobil Toyota teraneh yang pernah didesain sama Toyota. Ada yang bilang juga produk gagal karena jumlah populasinya di dunia ini cuma ada 16.000 unit. Jadi emang di tahun 2000-2001 dalam rentan waktu 2 tahun itu diproduksi sebanyak 16.000 unit. Salah satunya ada di garasi gua nih. Sepintas bentuk mobil ini terlihat seperti perpaduan desain retro dengan gaya modern. Dengan aksen garis-garis pada bodi dan pemilihan bentuk lampu sein yang bulat memberikan kesan klasik dan sederhana. Oke Autotechners, gue pengen ngasih lihat ke lo juga semua ciri khas dari mobil ini. Jadi di setiap mobil Wheel V ini ada garisnya seperti ini. Nah itu memanjang di samping, di interiornya juga ada, di dashboard, di kap mesin ada, di bagasi ada. Itu jadi ciri khas dari mobil ini sendiri. Seperti yang bisa lo lihat, ini gue ganti pakai dopnya dari Moon Ice. Nah ini sih import dari Jepang. Biar kesannya lebih JDM lagi, gue pakai dop ini. Jadi gue mau simple aja, nggak mau yang ceper-ceper, udah capek. Oke, yang kayak tadi gue bilang, di sini ada garisnya menyambung dari samping. Terus ini ada spoiler, ini juga original dari bawaannya. Terus yang lebih unik lagi adalah kaca belakangnya. Kalau lo lihat nih, dia patah gitu. Nah ini yang bikin bentuknya jadi aneh dan nggak ada mobil lain yang ngikutin nih. Jadi kaca belakangnya itu rata, patah gini langsung. Ini ke bagasi. Bagasinya juga langsung bentuk kayak setengah bulan gitu. Langsung setengah lingkaran lah ya, gue bilang gitu. Dan bumpernya nggak aneh-aneh ya. Kaca belakangnya sangat khas, berbentuk melengkung menyerupai jendela rumah kaca. Membuatnya tampak seperti mobil konsep, memberikan kesan beda daripada mobil yang lain. Oke, ini interiornya. Jadi diawalin saat buka kita ngelihat door trim yang unik,
Ini solid bahannya, plastik keras gitu. Dan warnanya ini udah dari sananya, emang warna coklat seperti ini. Dashboardnya juga sama, kayak di sampingnya ada garis lekukan-lekukannya. Terus yang unik lagi, ini Matic mobilnya. Oh ya, cuman joknya waktu sebelumnya adalah fabric, masih ada. Cuman gua lapisin supaya aman, gua lapisin pakai kulit. Jadi ini cover aja. Aslinya di bawahnya fabric. Dan yang lebih detailnya lagi dari mobil ini adalah logo-logonya. Nanti lo bisa lihat nih di pintu belakang nih, ada tulisannya Will V will be together. Itu tagline-nya mobil ini. Dan mobil ini uniknya cuman depan aja yang power window, yang di belakang masih puter gini, masih manual. Nah di sini seperti ada detail-detail logo Jepangnya lah, kayak gini. Kalau ini bagasinya lumayan besar, cukup lah untuk gua berapa kali bawa barang banyak gitu untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Interiornya juga mengikuti tema eksterior dengan desain retro dan warna-warni cerah, memberi kesan cheerful saat berkendara. Apalagi beberapa knob berbentuk bulat seperti bola biliar. Nah, sekarang yang paling tunggu-tunggu mungkin yang bikin lo penasaran semua, gua kasih lihat mesinnya ya. Nah, ini mesinnya yang kayak tadi gue bilang, VVTi 2NZ 1300 cc. Jadi kalau lo buka kap mesinnya nih, lo baru sadar kalau ini adalah mobil Toyota. Kalau dari luar memang nggak ada logo di mobil ini, nggak ada logo Toyota. Nah, pas ada buka mesin ada di sini Toyota dan bentuknya kayak Vios Gen 1. Pokoknya plek-ketiplek lah sama Vios. Cuman nih cc-nya versi 1300-nya aja. Pengalaman mobil ini banyak ya. Pengalaman senengnya ya pasti gue diliatin orang-orang lah. Mau di car meet up atau di tongkrongan manapun atau di pinggir jalan. Banyak tuh orang yang lewat cuman ngasih jempol, ngeliatin, patah leher. Nah, terus bahkan gue pernah bawa ke Auto 2000 mau servis. Mereka tuh bingung semua, ini mobil apaan nih? Kok bentuknya kayak gini? Pas mereka buka kap mesinnya baru tahu kalau ini adalah Toyota. Cuman pengalaman dukanya, kalau gue beli spare part karena memang mobilnya sedikit di dunia dan produksinya cuma 2 tahun, itu rada susah banget. Di Jepangnya sendiri untuk body part tuh rada rare gitu. Kalau mesin sama, semua spare part mesin kaki-kaki oke, tapi kalau lo bicaranya body part, wah yang kayak tadi emblem-emblem, will be together, terus putaran kaca, shift knob. Nah itu kalau lo cari-cari gitu lumayan susah deh. Lampu nih, lampu sen, wah itu sih kalau ada kenapa-napa ya amit-amit itu sih setengah mati kita. Irit banget kayak Vios aja, kayak lo bawa Vios. Jadi sangat reliable, gue demen banget dipakainya. Mobilnya kecil, nyelip-nyelip enak. Jadi mobil ini tuh irit banget karena memang mesinnya sendiri Vios, bodinya kecil, dan sangat reliable dipakai di ibu kota yang macet. Gitu sih kalau menurut gua.